Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini teman-teman? Waalaikumsalam. Begini, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ulang lagi ya. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Akbar. Ya, semangat. Walaupun yang acara anak muda, tapi yang membimbingnya ibu emak ya, gak apa-apa, semangat muda. Ya, alhamdulillah kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada malam ini ya, yang insya Allah diberkahi kita berkumpul dalam forum kekinian yaitu Zoom meeting ya. Alhamdulillah ustazah kita sudah hadir, ustazah Mici ya. Tapi lebih senang dipanggil Mici ya, ustazah ya. Ya, Kita panggil Mici aja ya. Panggil Mici aja. Biar lebih lebih mudah. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan ini. Teman-teman, untuk mendapatkan keberkahan acara hari ini, marilah sama-sama kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya akan bacakan dulu acara kita malam ini ya, sebelum dimulai. Yang pertama adalah kita pembukaan. Yang kedua, tilawah yang akan dibawakan oleh adik kita Asma. Alhamdulillah adik Asma sudah hadir ya. Beliau adalah Insya Allah pun ada. Beliau adalah seorang hafizah ya, alhamdulillah sama bersama kita di sini. Acara yang ketiga, insya Allah akan di-share puisi bayangan emak-emak di sini ya. Mudah-mudahan bisa disimak nanti. Dan yang keempat, acara inti oleh acara berikutnya tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Insya Allah nanti ada girlfriend ya untuk 4 orang, silakan disimak ya. Kita lanjut aja acara yang kedua yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh adik kita Asma. Adik Asma, saya persilakan. Ini suaranya jelas? Ya, jelas Bun. Oh iya, alhamdulillah. Apa nih kalau nanti ada kendala? Soalnya ini lagi di jalan gitu. Iya. Ana mau bacain pakai qiraatnya Imam Nafi' ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Afan. Kalau kolun pakainya Maliki yaumiddin, enggak panjang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Bismillah ya, bacaannya. Mudah-mudahan yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah dan keberkahan. Teman-teman, kita lanjut ya acara berikutnya, yaitu kita variasi dulu ya. Video puisi yang akan diputar oleh Dek Cinta. Silakan Dek Cinta, bisa coba ya. Dek Cinta hadir. Kayaknya ada kendala ya. Kalau gitu kita langsung aja ya, isi teman-teman kita saksikan, kita dengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Ustazah kita ya, jauh-jauh dari Bogor ya teman-teman. Semua ini adik online ya kalau buat Bunda ya, tapi saya ketemu alhamdulillah, pernah ketemu sekali. Insya Allah ya, beruntung kita bisa ditemani oleh isi malam ini ya, orang mewajib yang sudah melalang buana ya, melalang buana di dunia online gitu ya. Beliau tinggal di Bogor, mempunyai 1 orang putri yang insya Allah akan meneruskan dakwah beliau nanti ya. Waktu dan tempat saya persilakan gitu. Ya, silakan. Suaranya belum ini. Cici, suaranya masih di mute. Udah ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran kan ya? Ya. Jelas nggak? Agak kecil, bisa diperbesar nggak suaranya? Diperbesar. Jelas, Bu. Jelas nggak? Jelas. Udah. Udah jelas kan? Sudah cukup, Bu. Silakan. Coba. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laulana an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du.
yang saya cintai dan saya sayangi, Sohibul Bait, pengurus Salimah ya, Kabupaten Bekasi, kepada Bunda Dewi, jazakumullah khair yang sudah mengundang saya main di sini. Ya anggap aja kita main ya. Jadi bukan sesuatu, ya silaturahim bukan sesuatu hal yang serius banget gitu ya, yang memang saya juga masih belajar, jadi kayaknya malu kalau dipanggil Azah ya. Jadi alhamdulillah, tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Rasulullah, junjungan Nabi besar kita Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada adik-adikku sekalian, di bawah Salimah ya. Jadi korpsnya Salimah juga nih, Bunda Dewi ya. Teman-teman pemuda, pemudi dan Salimah. Kesannya jadi saya udah tua ya. Ya, malam ini kita bersyukur sama Allah yang telah mempertemukan kita, yang telah memberikan kita waktu. Kita sangat bersyukur karena tak banyak orang yang malam mingguan, terutama kalau anak muda ya, itu malam mingguan. Kalau di zaman saya sudah udah heboh deh. Biasanya kalau nggak pengennya nongkrong, kalau nggak masa pandemik ya terus di rumah main gadgetan. Tapi bersyukur yang di sini kita berkumpul untuk bermuajahah, untuk mengkaji, untuk ngobrol ya. Itu ngobrol aja ya tentang siapakah kita. Jadi peran wanita muslimah gitu ya. Jadi memang kenapa sih saya mau menyampaikan materi ini? Karena sekali lagi bukan cuman karena masalah saya wanita gitu, bukan karena saya gender ya, enggak. Tapi kita ingin kita seorang akhwat. Ya, saya manggilnya akhwat ya, ukhti. Seorang ukhti itu paham tentang tugas kita sebagai seorang akhwat, apa posisi kita, supaya kita nggak ke kananan, nggak ke kirian, atau kita bisa berjalan di tengah-tengah dan seimbang sebagai seorang ukhti. Ya, sekali lagi Allah menjadikan dunia ini atau memberikan dunia yang indah. Saya lebih senang mengatakan indah walaupun dengan berbanyak al-mihnah atau fitnah dakwah, atau dengan banyak ujian dan cobaan kepada kita. Maka mudah-mudahan ketika kita tahu siapa kita ini, apa peran kita sebagai seorang akhwat, maka Allah akan terus memberikan kita hidayah, Allah akan terus merahmati kita, dan juga Allah akan memberikan hal yang terbaik ya, tentunya ketika kita mau belajar ya, dan tahu peran kita sebagai seorang ukhti atau seorang wanita. Wanita tuh ini ya bahasa Indonesia ya. Jadi saya lebih senang pakai kalimat sesuai dengan buku yang saya baca gitu ya. Jadi luar biasa sekali lagi. Bukan karena gender ya, karena memang beberapa kali kalau mungkin di zaman dulu atau di zaman sekarang kita kenal lah ya feminisme, tahu feminisme itu ada dari dulu sampai sekarang. Yang pengen kayaknya perempuan kayaknya merasa tersisih, atau perempuan bisa sama dengan laki-laki gitu. Jadi kesannya laki-laki itu adalah lawan kita. Laki-laki itu tuh adalah musuh kita gitu ya, bisa jadi. Padahal kalau kita tahu peran kita sejatinya, peran seorang akhwat, maka kita nggak akan berpikir bersaing dengan laki-laki gitu ya. Atau kita tahu bagaimana menjadi manusia terbaik menurut Allah gitu ya. Jadi kayak sekarang nih, kita kan tahu ya, udah masanya atau udah zamannya gadgetan, udah masanya semua aktivitas kita serba diekspresif lewat media sosial gitu. Nah, kalau ketika kita tahu peran kita sebagai seorang akhwat, maka kita akan menjadi akhwat ya yang nggak gampang ababil, nggak jadi ABG yang ababil, nggak jadi orang tua yang cepat mutung, cepat ngamuk
ya, atau menjadi orang tua yang gampang mengeluh, "Duh, anak saya begini." Atau ketika kita menjadi anak seorang akhwat, nggak gampang gini, kita pantas nggak ya, kita minder ya ngelihat di sono tuh kayaknya canggih-canggih, atau kita gimana gitu. Jadi apa istilahnya, kita nggak gampang jadi manusia yang baperan, karena baper itu adalah selemah-lemahnya iman, ya. Jadi gimana kita menjadi seorang akhwat yang memang Allah ridhoi, seorang akhwat yang memang Allah akan muliakan kita, seperti cerita Maryam, ya enggak? Maryam binti Imran yang itu luar biasa. Bagaimana seorang Maryam yang memang begitu fokus hanya ingin beribadah kepada Allah. Maka saya akan mulai gitu, siapakah kita? Siapakah wanita? Atau siapa saya? Gitu ya. Jadi tadi sekali lagi tujuan kita bukan kita mempelajari diri kita supaya kita selamat dunia akhirat. Itu ya, Bunda Dewi ya. Jadi yang pertama, siapakah kita? Kita adalah sebaik-baik manusia yang Allah ciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Alias apa? Kita sebagai hamba Allah. Ayatnya udah sering ya mbak-mbak, adik-adik itu dengar. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya surat Az-Zariyat ayat 56, ayo dong. Wama, bismillahirrahmanirrahim. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Artinya apa? Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena memang itulah tujuan Allah menciptakan kita manusia. Kita adalah sebaik-baiknya hamba. Jadi kita dalam poin pertama ini menjadi seorang hamba harus mengenali Allah sebegitu dekat. Siapa itu Allah, dan Allah itu harus ada di sebelah mana hati kita. Karena sekali lagi anak muda sekarang gitu ya, gampang frustasi, terus gampang minder. Ya kalau misalnya gampang ngambek, aduh saya nggak sama ya, saya nggak sekeren dia, masuk kamar, terus diketok-ketok sama ibunya, kenapa nggak mau muncul gitu, ngambek gitu ya, artinya jadi ekspresifnya itu harus kita pahami bahwa kita harus belajar sirah para rasul dan sahabiah, bagaimana mereka di usia muda itu bisa mengasah kesolehan. Begitu mengenali Tuhan mereka itu lebih rapat gitu. Jadi bagaimana kita mengenali Allah? Ayo kita kenali sifat Allah lewat Asmaul Husna misalnya. Allah itu maha baik, Allah maha kuasa, Allah maha segalanya. Maka kita akan menjadi perempuan-perempuan yang fight dalam hidup. Kenapa? Karena hanya Allah yang dia yakini bisa ada di dalam hatinya dia, yang menolong saat dia kesusahan. Dan bahkan kita meyakini bahwa setiap masalah yang dihadirkan kepada kita itu adalah dari Allah. Allah memberikan masalah kepada kita supaya kita kuat, supaya kita mengenal Allah. Lalu bagaimana lagi selain dengan Asmaul Husna? Jadi tujuan Asmaul Husna tadi ya, Allah menceritakan bagaimana kita harus bisa meniru. Meniru gimana? Allah itu maha baik, Allah itu maha penolong. Makanya sifat sensitivitas kita sebagai manusia, contoh, kalau ada teman yang susah, ayo kita tolong. Gitu. Dan memang erat kaitannya dengan kedekatan kita lagi sama Allah. Gimana cara kita mengasah kita mengenal Allah? Yaitu dengan banyaknya ibadah kita. Jadi manusia yang tangguh gimana? Yaitu dekati Allah dengan mendekati ayat-ayat Al-Qur'an. Dekati sifat-sifat Allah dengan mencontoh ya para nabi, sahabat, itu semua ada cerita-ceritanya di dalam Al-Qur'an. Ya, dari bagaimana Nabi Nuh, bagaimana yang sabarnya bukan main 950 tahun jadi nabi, bukannya disambut seruan Islamnya, tapi Nabi Nuh nggak mutung gitu. Tetap fight berdakwah gitu ya. Jadi hamba Allah itu apa? Dekati Allah dengan ibadah-ibadah kita. Jadi apa sih tujuan Allah menyuruh kita beribadah baik yang wajib maupun yang sunnah? Yang wajib itu sekali lagi itu menguatkan dan mengokohkan hati kita. Ya, jadi kalau menyuruh anak saya lagi ujian, ayo banyakin sholat, ayo saum. Saya ajak iramanya saum karena kata Allah apa? Azkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadi apa? Setiap masalah kita,
ayo kita hadapi kata Allah dengan sabar dan sholat. Lagi ujian, ayo kita sabar. Terus sholat sunnah yang banyak. Percaya nggak, setiap kita ujian, kalau kita belajarnya baik, lalu kita beribadah begitu rapat sama Allah, lalu kita menjalankan sunnah-sunnah sama Allah, mudah. Jadi mudah, Allah akan memberikan kecerdasan. Bahkan anak-anak muda, ya anak-anak muda yang sekarang hasilnya gemilang itu ya gampang banget masuk PTN negeri itu, lulus dari SMU-nya, SMA-nya, lantaran karena mereka banyak didekatkan dengan Al-Quran. Banyak hafiz dan hafizah sekarang yang memang duduk kuliah mudah sekali gitu ya, kuliah mudah sekali karena memang Al-Quran itu obat, huda wa syifa. Ketika kita buntu otak kita, maka bacalah Al-Quran. Ketika kita lelah dan ketika bacalah Al-Quran, itu luar biasa. Bahkan ketika kita banyak sholat, itu setiap ujian yang datang kepada kita itu akan dimudahkan Allah dalam memberikan jawaban. Kan Allah bercerita ya di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Allah menyuruh kita, ayo berjalanlah di jalan yang lurus. Ya, artinya apa? Hidayah itu nggak akan pernah nyampe ke kita kalau memang kita jadi manusia yang biasa aja, jadi pemuda yang biasa aja, yang nggak mencari siapa Allah. Padahal Allah itu maha baik. Setiap apapun yang kita inginkan, asal baik, Allah tahu mana yang terbaik buat kita, akan diijabah sama Allah. Bahkan ketika kita dilanda kesulitan sekalipun, maka apa? Maka Allah akan memberikan apa? Akan memberikan cahaya hidayah itu, akan memberikan sakinah itu, akan memberikan jawaban atas masalah kita. Karena apa? Karena hasil dari sholat dan sabar kita. Ya, jadi kalau belum dikasih jawaban Allah, sholat lagi, sabar lagi, sholat lagi, sabar lagi. Jadi nggak ada cerita masalah, nggak ada cerita anak muda yang galau, terus atau yang gampang galau, atau anak muda yang gampang mutung. Ya, kan anak muda sekarang kan seneng ya sama yang cerita drama Cina, atau drakor, drama Korea. Sekarang ketika kita apakah itu akan menjadi solusi hidup kita ketika kita banyak banget gitu ya, maksudnya banyak banget waktu kita yang kita pakai cuman buat nonton drama-drama itu ya, apa gunanya? Jadi memang kan kita harus ingatkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah ya. Bahkan kata Allah, kalau saya selalu tanya sama jamaah, sama teman-teman saya kalau lagi kajian gini, ayo saya coba Mici tanya saya gitu ya, tujuan akhir kita ada nggak yang mau mampir ke neraka? Pasti jawabannya semua nggak ada. Bener nggak? Nggak ada kan yang mau mampir ke neraka. Kalau baca surat Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah. Satu hari di neraka sama dengan 50.000 hari hidup di dunia. Padahal usia kita pun itu nggak nyampe 50.000 tahun. Ada yang menulis 50.000 tahun, ada yang menulis 50.000 hari. Usia kita nggak nyampe DAD sampai 50 tahun pun udah hebat. Usia umat Rasulullah berapa? 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau waktu kita dihabiskan bukan untuk mengenal Allah, siapa Tuhan kita, akhirnya kita jadi remaja yang gampang frustasi. Ya. Jadi mengenal Allah lewat apa? Saum. Jadi setiap ibadah yang Allah berikan itu punya keluarga. Namanya keluarga kebaikan. Kebaikan yang satu akan memanggil kebaikan yang lain. Kalau saum itu apa keluarganya? Keluarga kebaikannya apa? Sabar. Ya. Terus kalau sholat, keluarganya apa? Menjadikan kita menjadi manusia yang berjiwa kokoh. Ketika kita mengenal Allah dengan baik, itu akan otomatis akan menjadikan kita manusia yang tenang, terus berani dalam menghadapi hidup. Kadang apa? Mau ujian susah, mau ujian ini ya nggak berani, atau kenapa? Di samping kita belajarnya belajarnya minim, kita juga apa? Malas belajar, atau bisa di-mute dulu nggak? Teman-teman yang semuanya di mute ya. Jangan kita aja sama saya. Ya. Jadi saya lanjutin ya.
Oh, enak ini Wiwi. Makanya seru. Misi itu apa gini ya Putih itu. semua ya. Coba dibuka suara. Ya, udah. Nah, Ya, Jadi jadi tadi kesimpulan- sekali lagi, bahkan kalau kita tahu cerita tentang Al-Fatih, ini jangan cerita drakor dulu ya. Malam ini kita sekali waktu kita cerita tentang pahlawan Islam, sahabat-sahabat Rasulullah. Kayak Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel itu apa? Itu dari dalam usia muda. Jadi seperti Khalid bin Walid pun ketika menjadi tentara perang diutus sama Rasulullah itu di usia 14 tahun. Jadi betapa dewasanya mereka. Kenapa? Karena cahaya ibadah yang ada dalam diri mereka. Mereka menjadi manusia-manusia yang berjiwa berani, nggak kerdil, nggak yang gampang mutung. Saya pernah teman saya itu curhat, ya ampun anak saya frustasi nggak lulus PTN. Padahal nggak lulus PTN masih bisa ikut tes-tes yang lain gitu. Jadi memang kata Allah la taqnatullah min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimana cara kita nggak berputus asa dari rahmat Allah? Yaitu kita banyak ibadah. Tadi saum, keluarganya sabar. Allah jadiin kita sabar. Sholat, Allah akan jadikan kita jiwa yang kokoh dan rendah hati. Sholat itu kita sujud sama Allah. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah dengan kerendahan hati kita. Kita mengakui cuma Allah Tuhan kita. Kalau kita lalai dalam sholat sunnahnya, lalai dalam sholat wajib 5 waktunya, pantas setiap keinginan kita hasilnya mentah semua. Setiap cita-cita kita nggak jadi. Kita pengen jadi ini, nggak jadi. Kenapa? Karena kita orang yang lalai. Ya, jadi kita nggak semangat. Jadi mengenal Allah itu apa? Ya lewat ibadah-ibadahnya yang memang tadi termasuk kita ngaji bareng ibu-ibu salimah. Itu luar biasa. Cara mengenal Allah itu yaitu lewat kita terus bermuajah dengan kitab-kitab Allah. Terus kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Dari tadabur itu kita akan terangsang menghafal Al-Quran. Luar biasa loh kalau anak muda sekarang bisa menghafal Quran. Beda banget sama zaman kita sekarang. Saya baru usia 36 tahun rasanya saya baru 40 tahun menghafal Quran. Itu jadi luar biasa. Saya gini, ya bukan menyesali nasib ya, seandainya Al-Quran itu dulu hidup dalam hati saya bisa menghafal lebih dulu, itu luar biasa ya. Jadi memang tetap saya syukuri semua perjalanan hidup itu kan sudah sesuai takdir ya, sekali lagi Allah. Maka dahulukan, jadi kalau kita mau dilancarkan hidup kita sama Allah, terus mau dimudahkan segala urusan kita, ya kan kalau anak muda sekarang sering ya konflik, masalah kecil aja jadi konflik, ribut ya. Coba belajar mengenal Allah lebih dekat ya, susah maafin orang, karena nggak deket sama Allah. Gampang dendam sama orang, tumbuh sifat hasad, hasut, dengki itu lantaran apa? Karena nggak deket sama Allah. Coba kalau deket sama Allah, kita akan menguatkan diri kita menjadi manusia yang bertakwa. Ya, jadi luar biasa ya takwa itu ya. Allah kasih jalan keluar hidup kita setiap masalah kita. Kan tiap masalah kita cuma satu, kita ditolong Allah apa enggak? Kan gitu ya. Nah, caranya kita ditolong Allah, terus dekati Allah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Dengan banyak-banyakan ibadah, saum, sholat malamnya, ketinggian seorang muslim. Bahkan Allah menaikkan derajat seorang muslimah itu adalah karena dari sholat malamnya. Jadi luar biasa, banyak sekali para sahabat yang begitu di usia muda itu prestasinya banyak. Saya nggak usah jauh-jauh cari contoh, itu kayak Ali bin Abi Thalib ya. Itu masih usianya muda loh, masih belasan tahun ketika dia menggantikan Rasulullah tidur di rumahnya Rasul. Kan disergap kan sama Quraisy kan ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah kan. Nah, itu Ali yang tidur. Jadi akhirnya apa? Rasul itu keluar rumah itu mereka nggak tahu, padahal mereka sudah berjaga. Mereka berpikir apa? Bahwa Ali itu Rasulullah. Coba kalau zaman sekarang, takut. Jadi gitu. Alainya anak muda sekarang itu karena nggak deket sama Allah. Coba seandainya deket sama Allah, itu luar biasa. Ya, jadi memang saya harus ceritakan ya, banyak orang-orang terdahulu ya itu sukses karena apa? Karena dekat sama Allah dan dekat sama ayat-ayat Allah. Bagaimana dekat sama ayat-ayat Allah? Ayo semangat menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat untuk kita. Ya bahkan nggak ada syafaat siapapun teman baik kita sekalipun, syafaatnya itu bisa didatangkan kepada seorang hufaz Al-Quran. Ya, itu. Jadi
bagaimana kita hanya berwara kepada Allah. Jadi yang kita ingat sebagai hamba Allah, ya udah, kalau apa-apa mintanya sama Allah. Benar, wasilah kita misalnya kalau masih tinggal Umi sama Abi, boleh minta sama ibu sama bapak atau sama mama atau papa. Tapi sekali lagi, sejatinya rezeki mereka pun titipan dari Allah untuk kita. Jadi kalau kita nggak pernah menjadi hamba yang bersujud sama Allah, kayak gitu, maksudnya akhirnya kita menjadi gampang yang jadi pemuda-pemuda yang alay, ya, ngambek dikit-dikit, mutung, terus cepet bosen, itu semuanya selemah-lemahnya iman tuh yang saya sebutin tuh. Kenapa? Karena kita nggak deket sama Allah, ya. Jadi dekati Allah terus, sabar, terus bahasanya apa ya? Kita hanya bergantung kehidupan kita sama Allah. Lewat apa tadi? Saya bilang lewat ibadah-ibadah kita. Semua kemudahan-kemudahan yang Allah kasih itu kenapa? Karena kita begitu dekat dan begitu mencintai Allah. Itu yang pertama, kita sebagai hamba Allah ya. Ya, jadi kalau ibu-ibu pun, ibu-ibu nanti ketika mbak-mbak, adik-adik ketika masuk rumah tangga itu benar-benar menisbatkan rumah tangga kita beribadah hanya untuk Allah. Nggak gampang mencintai dunia. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, siapakah akhwat itu, gitu ya. Ya, kita harus tahu tadi ya, yang saya ceritain ya, bahwa yang pertama kita sebagai hamba Allah, yang kedua kita kenali diri kita ya. Dan syariat Islam ya, sebenarnya kita punya teman kita siapa? Laki-laki gitu. Jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari satu diri yang satu. Ada di surat 4 ayat 1. Ayo, ada yang mau baca surat An-Nisa ini? Silakan. Ada Ya. Kristi. Ada yang mau bantu baca? Surat apa, Ustazah? Baca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Gitu. Jadi Adam itu dari diri yang satu. Lalu apa? Keluarlah hadis Rasulullah. Apa hadis Rasulullah? Bahwa sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Jadi kita ini dari tulang rusuknya laki-laki gitu. Jadi Allah memperkenalkan bahwa kita sama laki-laki adalah diri yang satu. Ya, makanya kita nggak boleh transgender. Bahasanya kita merasa harus lebih baik dari laki-laki. Laki-laki itu saingan kita. Ya, aslinya kalau kita mengejek laki-laki, sebenarnya kita mengejek diri kita sendiri. Karena kan Allah menceritakan bahwa kita dari satu diri, dari satu diri yang satu. Nggak lengkap laki-laki tanpa adanya wanita. Dan Allah menciptakan kita itu berpasang-pasangan. Ada di surat Yasin ayat 36. Ayo, ada yang mau baca? Saya tungguin deh. Ayo. Ada yang bantu baca? Mbak Asma masih ada. Yang mau baca ntar dapat hadiah deh. Ayo. Yang mau baca dapat hadiah. Yang ini bukan awalnya subhana ya? Ayat 36. Imma yang zagon neka minus bukan ini. Yang subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Betul. Subhanalladzi. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Apaan? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Aduh, lupa pun apa. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ada yang bisa baca artinya? Ayo dong. Masih Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri. Artinya apa ya? Dari diri mereka sendiri. Itu perempuan pasangannya laki-laki. Terus bumi pasangannya langit. Terus apa lagi? Ayo dong. Semua berpasang-pasangan. Ada hitam, ada warna hitam, ada warna putih. Benar nggak? Jadi dunia tuh nggak gelap, semua nggak hitam semua. Ternyata ada yang putih juga gitu. Terus semua berpasang-pasangan ya.
ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada langit, ada bumi, ada pohon, ada tumbuhan, ada daratan, ada lautan. Allah ciptain semua. Ya, jadi kalau kita bersaing dengan laki-laki sama dengan kita bersaing dengan diri kita sendiri. Nggak lengkap seorang wanita solehah tanpa didampingi laki-laki soleh. Ya, jadi saya akan membicarakan masalah cinta sekalian ya malam ini ya. Jadi memang Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan dan Allah juga sudah menurunkan cinta antara kita sebagai perlengkapan untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Ya, walaupun dari pasangan. Jadi kalau yang belum ketemu pasangannya, yang belum ketemu tulang rusuknya, kita tulang rusuk ya, yang belum ketemu dirinya, terus kuatin ibadah kita sama Allah. Yakin Allah itu memberikan kita jodoh dan rezeki. Jodoh itu rezeki, itu sesuai dengan apa? Dengan sikap positif kita. Sikap positif yang dibangun diri kita lewat apa? Lewat belajar ngaji, taklim dengan ibu-ibu salimah. Ya, jadi nggak bisa kita yang namanya ngaji itu sebulan sekali, 2 minggu sekali. Kalau bisa kita menuntut Islam, menuntut ilmu Islam itu setiap hari. Ya, makanya kita kalau bergabung sekarang, bagaimana cara mencari Islam dengan baik? Kita banyak ya komunitas kebaikan. Mau jadi odojer setiap hari itu kita dijejelin belajar ceramah tentang Islam. Karena Islam itu hidup. Ya, Islam itu solusi. Bahkan Islam itu dari bangun tidur kita sampai kita tidur itu ada hukum Islam yang memang membuat kita akan menjadi manusia yang selamat. Ya, itu. Jadi memang sekali lagi wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari apa? Bukan dari apa? Bukan dari tulang punggung. Jadi perempuan itu bukan tulang punggung. Maka ketika kita seorang akhwat bekerja sekalipun, kita harus pahami, kita nggak boleh menabrak hal-hal yang disyariahkan. Karena kita bukan tulang punggung, kita tulang rusuk. Ya, jadi harus gitu ya. Kita diciptakan dari diri yang satu. Jadi makanya sama laki-laki nggak boleh galak-galak ya. Ya mentang-mentang masih gadis galak. Ya, terus gimana mau ketemu jodohnya? Kalau kita masang pagar gitu ya. Jadi makanya ayo kenali Allah dengan Al-Qur'annya, kenali Allah dengan ayat-ayatnya, kenali Allah dengan Asmaul Husna. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, rezeki yang soleh, terus rezeki OTW ya jodohnya. Ya, jadi semuanya kita berprosesnya tadi kita terus aja ngaji ya. Terus itu yang kedua ya, laki-laki berpasangan. Yang ketiga, siapakah kita? Allah menciptakan wanita dan laki-laki dengan struktur fisik yang berbeda ya. Jadi ada di surat Ali Imran ayat 36. Ada yang mau baca? Nah, gitu ya. Kita taklimnya gayanya agak beda. Ya. Ayo yang mau baca. Ada Kisti mau baca Kisti. Ayo. Ada Mbak Rosiana, ada Mbak Kisti. Mbak Kisti, ini Umi nih. Umi. Ayo, Mbak Kisti. Ayo, surat 3 ayat 36. Apa itu, Mi? Surat apa? Surat Ali Imran. Ayat 36. Lalu, Mi, bentar. Nah. Ayo, ada yang udah nemu belum? Ini udah, Mi. Nah, ayo, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya. Wa laysa dzakaru kal untha, kata Allah gitu. Maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, kata Maryam. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, ya. Dan walaisa dzakaru wal unsa, ya. Dan
laki-laki tidak sama dengan perempuan. Memang laki-laki nggak sama perempuan. Ya, jadi poin yang ketiga, siapakah kita? Allah menciptakan wanita dan laki-laki dengan struktur fisik yang berbeda. Bahkan dari bukan cuma struktur doang, Allah menciptakan kita dengan hormon yang berbeda. Ya, ada hormon penyayang, ada hormon perasa, ada hormon peka yang ada dalam hidup kita ya. Jadi memang maka ketika kita berbeda hormon dengan laki-laki itu memang menyatakan kita sejatinya berpasangan gitu. Jadi memang dari sekarang sudah mulai diajarkan bahwa kita bukan laki-laki. Kita tetap perempuan. Kita itu bukan tulang punggung, tapi kita tulang rusuk. Seandainya kita bekerja pun, kita tetap dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi kita nggak melanggar. Jadi kalau perempuan yang nggak kenal syariat Islam, lihat perempuan masa korupsi. Padahal kan perempuan bukan tulang punggung. Lalu bagaimana kalau kita menjadi seorang ibu atau seorang akhwat yang nggak solehah, ya, yang mudorot itu akan orang-orang sekitar kita. Kasihan ibunya, ya Allah lihat anaknya korupsi, ya Allah, kasihan bapaknya, padahal bapaknya tuh capek-capek kerja buat nyekolahin anaknya, ternyata anaknya udah gede, udah kerja, dia lupa gitu ya. Jadi kenapa manusia itu cinta kepada dunia? Karena manusia itu lupa hakikat penciptaan dia sebagai apa? Yang pertama lagi sebagai hamba Allah ya. Jadi lupa. Jadi kalau misalnya kita kerja, boleh deh kerja. Coba kerja yang mulia tuh kayak Bunda Dewi jadi pengajar. Ya luar biasa ya. Jadi menumbuhkan sense sosial yang tinggi mengajar itu ya. Nah, terus yang keempat, siapakah kita? Siapakah perempuan? Diciptakannya struktur fisik yang berbeda. Karena apa? Karena misi penciptaan kita pun berbeda. Kata Allah apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di surat apa? An-Nisa ayat 34 ya. Allah menciptakan laki-laki itu sebagai qawam dan perempuan itu sebagai pendamping qawam gitu. Jadi kalau misalnya kita terkena virus ya, terkena viral nggak mau nikah padahal kita udah kerja, udah punya duit sendiri, nggak mau nikah. Itu kita menganut ajaran Barat, bukan menganut ajaran Islam. Karena apa? Nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Ya, kita akan tua, kita harus punya anak. Kenapa? Karena untuk meneruskan peradaban Islam itu sendiri. Makanya seorang akhwat yang solehah itu akan hidupnya dipagari oleh nilai-nilai Islam. Kita itu bukan qawam, tapi kita pendamping qawam. Makanya kita nggak boleh menabrak hal-hal yang memang membuat Allah tidak ridho. Begitu juga suami. Makanya seorang perempuan itu ketika beraktivitas keluar rumah pun itu suaminya ridho apa enggak. Nah, ini sekalian belajar ya. Jadi belajar menumbuhkan cinta pada pasangan kita lewat apa? Kita memahami hakikat penciptaan kita kepada manusia. Kenapa kita menjadi manusia yang memang kikir, kasih sayang, pelit, cinta. Kenapa? Karena kita nggak dekat sama Allah. Allah yang memiliki ribuan cinta. Allah yang memberikan triliunan cinta. Tapi kita nggak dekat sama Allah. Akhirnya apa? Kita menjadi manusia yang pelit, manusia yang menyendiri, bahkan manusia yang egois. Kenapa? Karena egois tuh cinta cuma sama dirinya dia sendiri. Ya, nggak punya sense sosial kepada masyarakat atau kepada pasangan kita. Ya, jadi memang sekali lagi bahwa misi kehidupan kita berbeda. Kita sebagai pendamping laki-laki artinya apa? Kita sebagai ibu dari anak-anak kita. Ya, ini yang masih gadis. Jadi walaupun cita-citanya setinggi langit, tapi ingatlah bahwa kita cuma seorang perempuan yang memang punya kewajiban apa? Kewajiban apa? Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah dan mawaddah, warohmah itu tugas juga tuh spesialisasi perempuan. Ya, jadi itu. Terus yang kelima, siapakah kita perempuan? Siapakah kita akhwat? Tidak ada pertentangan di kalangan ulama bahwa tugas asasi seorang wanita adalah sebagai istri dan ibu. Ya, jadi ini merupakan tugas mulia. Artinya apa? Saya memberikan arahan kepada pemuda-pemudi di sini bagaimana cara kita berjalan di atas muka bumi ini dengan selamat. Ya, artinya apa? Ya kita nggak sendiri. Kita sekarang ibadah yang banyak supaya apa? Cita-cita kita jadi seorang guru kah, jadi seorang dokter kah tercapai. Tapi tetap
bahwa perempuan itu bahwa manusia ingin melestarikan kehidupan di bumi dengan cara menikah, dan menikah itu adalah sunnah Rasulullah. Jadi nggak ada pacaran dalam Islam, ya. Yang ada adalah ta'aruf, ya. Boleh nggak kita pacaran? Itu haram, karena memang nggak boleh kita maksudnya menumbuhkan rasa selain kepada Allah. Allah itu maha pencemburu. Maka sekarang cintai Allah saja agar apa? Agar kita dimudahkan bertemu dengan pasangan yang soleh. Tuh, jadi memang buat kriteria kita mencari jodoh itu ukur kesolehan kita dulu. Ya, karena apa? Hakikatnya kita sebagai seorang wanita, poin kelima adalah kita akan menjadi seorang istri atau ibu. Jadilah istri dan ibu yang solehah untuk anak-anak kita, ya, yang akan mendidik anak kita sampai kita bareng-bareng masuk surga. Itu namanya sukses. Jadi sukses itu jangan dibatasi ketika kita udah keluar S1, boleh itu sukses, terus dapat kerja, boleh sukses. Tapi apakah kesuksesan kita di dunia itu akan menjadikan kita juga sukses di akhirat? Karena parameter seorang muslim itu sukses adalah dunia dan akhirat. Gitu ya. Jadi sekarang mulai terbuka. Bagaimana jalannya? Ya udah, kita ngaji bareng. Terus ngaji seminggu sekali dengan sabar. Maka pelan-pelan kita akan paham kenapa Allah mengharapkan pacaran. Kenapa kita harus menikah. Karena menikah meneruskan peradaban manusia di muka bumi. Untuk apa? Li'ilah, kalimatillah. Meneruskan apa? Hanya kalimat Allah yang diucap. Hanya Allah yang disembah di muka bumi ini. Ya. Jadi hanya memuliakan Allah. Itulah tugas manusia. Ingat poin pertama sangat benar. Kalau kita yang nggak benar, maka balik lagi poin pertama, gitu ya. Ingatlah penciptaan kita. Maka ketika kita menjadi istri yang solehah, itu luar biasa. Harus belajar. Nanti kapan-kapan kita kajian lagi ya, ketemu bagaimana menjadi seorang ibu yang memang ibu yang sangat dirindukan oleh surga, ibu yang sangat dicintai sama anak-anaknya, ibu yang sangat solehah, yang bisa menularkan kebaikan-kebaikan kita kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena keluarga yang soleh, keluarga solehah itu akan melahirkan anak-anak yang solehah. Makanya kata ulama kontemporer ya di Mesir ya, Asyahid Hasan Al-Banna, yaitu bagaimana menjadi ibu yang solehah. Ya tadi, solehkan dulu diri kita sendiri, solehkan dulu keluarga kita, maka kita akan menjadi masyarakat yang soleh, gitu ya. Jadi ibda bin nafsi, ya itu nomor 5. Ya, jadi kita nanti akan jadi ibu. Yang keenam, ya kewajiban dakwah. Jadi setiap kita punya kewajiban dakwah, ya kewajiban dakwah yang harus kita pikul. Jadi yang namanya wajib, sholat wajib, ngaji wajib. Kan kita nuntut ilmu ya wajib. Terus termasuk dakwah itu ternyata kewajiban ya. Bahkan di dalam surat Fussilat ayat 33 ya. Jadi apa katanya? Kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca aja ya. Ayat Waman ahsanu qawlan minal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya, ini yang menyatakan bahwa profesi yang paling hebat, profesi yang paling berguna, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim. Muslim itu artinya apa? Berserah diri ya. Jadi memang sebaik-baiknya profesi adalah seorang dai. Sekarang kita jangan berpikir panjang, kita jadi dai yang tabligher dulu, bukan. Kita dai itu untuk diri kita sendiri. Kita pandai menjadi manusia yang settle, berbicara pada diri kita sendiri. Ketika kita nggak paham Islam, untuk apa sholat yang baik, untuk apa zikir yang banyak, untuk apa kita bersaum, untuk apa kita berbagi, ya itu adalah dakwah untuk diri kita. Kalau kita belum bisa sholat sunnah qobliyah dan ba'da, itu jangan bilang kita bisa berdakwah sama diri kita. Karena dakwah yang penting itu adalah dakwah kepada diri kita. Latihan ibadah yang benar, latihan tawakal yang benar. Jadi apa sih arti tawakal?
Itu tawakal ya udah pas kita serahin semuanya sama Allah. Menyerahinnya kayak gimana? Bukannya pasrah, beda ya tawakal sama pasrah. Tawakal itu sudah melewati proses apa? Sholat tahajudnya 8 rakaat, terus zikirnya, maksuratnya itu udah kita lalui, terus istighfarnya kita udah banyak lebih dari 1000. Itu kan banyak masalah terus ya. Kita mau ujian nih, terus kita lakuin. Itu luar biasa. Pasti hasilnya akan beda dan Allah akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang hanya mendekat kepada Allah. Ya, jadi dakwah itu jangan berpikir kita berdakwah, kita harus tabligh. Nah, kalau kita sudah mengislami diri kita sendiri, nanti nurun ala nur, cahaya itu akan keluar dari dalam diri kita. Kita akan mudah sama Allah menyampaikan hebatnya sholat malam, hebatnya sholat duha, hebatnya sedekah, hebatnya berbagi, dan kita hebatnya apa? Bisa menjadi manusia yang lapang dada, maafin. Nah, sekarang yang paling gampang kalau kita mau belajar Islam yang benar ya, kita akan jadi manusia yang kata orang tua tuh hatinya tuh lebar banget, gampang maafin. Yang namanya maafin tuh nggak ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain. Kita mau tetap berteman, kita tetap mau sumringah, walaupun kita bisa jadi terpisah oleh jarak, tapi kita nggak ada yang berubah. Ketika teman kita salah, kita gampang maafin. Ya jangan kayak sekarang. Jangan kayak nggak tahu deh anak di belahan bumi mana. Ketika marah, udah nggak mau gitu. Yang keluar tuh kebun binatang. Terus yang keluar tuh akibat ngambek, akibat ini dan akibat-akibat yang lain. Akhirnya apa? Kita menjadi manusia yang memang nggak stabil. Orang-orang yang dekat sama Allah itu nggak gampang curhat sama yang lain. Yang dia pikir apa? Enakan curhat sama Allah ya, walaupun nggak apa-apa curhat sama saya, sama manusia yang lain atau sama ibu, nggak masalah. Tapi apa? Ketika kita menjadi manusia yang kuat dekatnya sama Allah, ya itu akan Allah berikan sakinah. Ya, Allah akan berikan apa? Sakinah, ketenangan. Ketika Allah memberikan masalah, ya, kayak tafsir surat apa Al-Insyirah, ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Nah, tafsirnya ketika Abdurrahman bin Auf dan Rasulullah duduk di sebuah batu besar, ya. Hai Abdurrahman, Rasulullah ngomong gini. Kamu lihat kita dudukin batu besar ya. Ketika masalah ujian, ibtila, mihnah yang Allah kasih masuk ke dalam batu besar itu satu masalah, maka Allah akan sertakan 1000 jawaban yang Allah berikan ya. Nyusul tuh antara kesulitan masuk ke batu besar itu, maka Allah susulkan 1000 kemudahan, 1000 jalan keluar masuk ke dalam batu besar itu. Caranya gimana? Sabar dengan sholat. Caranya gimana nyelesain masalah? Sabar dengan sholat, terus sholat yang banyak, terus setok gini, ya bener nggak ya? Ya Allah, berdoa sama Allah yang banyak, ya Allah, bener nggak ya saya nyelesain masalah? Kok saya terpuruk banget? Kok saya nangis banget? Saya kayak nggak kenal, saya kayak nggak kenal Allah aja, padahal kan Allah yang bisa gitu. Belajar lapang dada, ya udah deh saya maafin Allah. Ketika kita memaafkan sahabat yang menyakiti kita, ketika kita mudah memberikan permakluman kepada orang, memaafkan dengan lapang dada, maka apa? 1000-an kemudahan itu akan Allah kasih kepada kita. Ayo datang katanya Allah. Jadi apa? Kuncinya sederhana tadi, sabar sholat ya. Terus jangan jadi abil. Ayo kita ngaji bareng ya, karena memang disitulah jawaban atas kesulitan tiap kehidupan kita. Itu ya. Itu perempuan. Jadi kita berdakwahlah untuk diri kita sendiri. Nanti ketika cobain deh sholat malam 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, atau jangan pernah ditinggal. Walaupun malas sekalipun ya udah deh 2 rakaat aja deh sama 1 rakaat witir gitu. Itu nggak masalah. Yang penting jangan ditinggalin. Nanti pelan-pelan Allah akan kasih hidayah sama kita kan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tuntunlah aku ke jalan yang lurus. Nanti sama Allah dikasih hidayah hidup kita pelan-pelan. Ketemu Bunda Dewi, diajak ngaji, senangnya akhirnya kita paham Islam pelan-pelan gitu ya. Jadi memang problematika kita sebagai remaja itu bisa jadi banyak banget, karena dengan beriringnya perkembangan gadget, perkembangan sosmed itu cenderung membuat manusia tuh lalai ya, cenderung
ingin mendekat ke Allah itu susah. Maka kenapa? Kita yang harus terbangun. Kalau kita menjadi orang baik, ya jangan terus-terusan males. Ayo pukul paha kita yang kanan. Kalau males juga, pukul juga paha kita yang kiri. Ayo bangun salat malam. Jadi gitu. Terus insya Allah masalah kita akan Allah tunjukin. Insya Allah kalaupun kita ada masalah atau ada hutang kebaikan atau ada hutang janji, nanti Allah yang akan tuntun. Ketemu ini gitu. Ya, jadi memang gimana sih cerita Maryam di surat Ali Imran itu luar biasa. Maryam itu selalu sujud dan dia kan Imran kan emang udah bernajar ya ketika nanti punya anak, kan udah tua ya, hamilnya 95-an ya istrinya Imran nih. Kalau nanti nazar kalau punya anak nanti akan diserahin ke Nabi Zakaria ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Ayo. Mekah. Kak Dewi, Baitul Maqdis Kak Dewi. Palestina. Iya, jadi diserahkan. Jadi Maryam kerjaannya sholat, ngaji, terus ngajinya sama Nabi Zakaria gitu ya. Jadi akhirnya kesolehan itu sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Satu-satunya perempuan yang ada di Al-Qur'an namanya Maryam ya, gitu. Jadi kita ikutin Maryam. Lihat Maryam. Ketika Nabi Zakaria nengok Maryam, pengen ngasih makan Maryam, itu makanan sudah ada di depan Maryam. Kata Maryam, ini makanan dari mana? Katanya Nabi Zakaria, ini makanan dari surga. Kebayang nggak kesolehannya Maryam itu akhirnya sama Allah didatangkan makanan dari surga. Jadi kita bisa nggak kayak Maryam? Bisa. Asal apa? Kita rajin sujud, rajin doa, rajin mendoakan orang tua kita, rajin tilawah. Ayo apalin Al-Qur'annya sampai selesai. Insya Allah kesolehan itu. Ternyata anaknya Bunda Dewi udah masuk negeri lagi. Ternyata saya bisa ya gitu. Itu semua kemudahan dari Allah. Percaya deh. Surga itu siapa yang bisa menciptakan surga untuk diri kita? Kita sendiri. Makanya bangun nilai-nilai Islam yang kuat di dalam diri kita. Jangan jadi ABG yang lalai, yang males, yang udah nonton drakor itu aja yang dia kerjain. Ayo coba sekarang apalagi lagi daring nih ya, kita berdoa yang banyak, ya Allah saya udah kangen sekolah, pengen sekolah ketemu teman-teman. Jangankan adik-adik kangen sekolah, gurunya aja udah kangen ngajar, bener nggak Bunda Dewi? Pengennya ngajar ketemu murid. Jadi bagaimana? Ya udah hadapi semua masalah dari Allah dengan takwa kita. Ya tadi wa may yattaqillaha min haitsu la yahtasib kata Allah. Ya, jadi bagaimana min haitsu la yahtasib? Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan. Jadi kalau kita yakin, dengan banyak ibadah juga akan melahirkan keyakinan yang kuat sebagai seorang muslimah sejati. Yakinnya cuma Allah. Yakin deh Allah bantu. Prosesnya apa? Sabar sama sholat, sholat lagi, yakin Allah akan tolong. Jadi kalau Allah belum nolong masih buntu, berarti sholat saya kurang ya, sholat sunnahnya kurang. Kan sholat sunnah ada qobla, ba'da, terus ada sholat istiqoroh. Nih yang masih gadis, yang pengen nikah nih ya, itu ayo hadapi, cari calon yang soleh itu dengan apa? Dengan sholat yang banyak. Sholat istiqoroh. Jadi saya dulu waktu belum nikah, saya juga nikah tua ya, umur 27-an. Jadi ayo sepanjang gadis saya tuh nanti jodoh benar-benar butuh menanti jodoh tuh di usia 24. Kata ustazah apa nih? Kata guru saya, ayo coba Michi ini apa namanya sholat istiqorohnya jangan putus tiap malam ya, walaupun belum ketemu jodohnya gitu. Tapi benar, alhamdulillah ketika ketemu jodohnya jadi jodohnya orang yang soleh, orang yang baik. Ya, ukuran baik apa dia taat sama Allah, nggak pernah ninggalin sholat malam. Laki-laki itu baik kata Ustadz. Apa? Pertama, dia menjaga sholatnya. Yang kedua apa? Kriteria yang kedua, dia nggak ngerokok. Ngerokok itu apa kan? Hal yang diharamkan Allah ya, ngerokok ya. Nah, itu cara nyari cowok ikhwan yang soleh tuh kayak gitu ya. Tapi terus, agak susah ya sekarang ya. Udah selesai ya? Susah. Ya, tergantung ini kita ya berarti. Apa Michi tinggal 5 menit lagi ya? Ya, dikit lagi ya. Jadi apa sih peran dalam Islam ya, peran muslimah dalam Islam? Yang pertama tadi sebagai hamba Allah. Ya Allah menjadi pribadi yang mengerti fungsinya sebagai hamba Allah ya. Allah tidak membedakan bentuk dan balasan laki-laki dan perempuan sama. Yang terbaik di sisi Allah, inna akrakakum indallahi atqakum. Yang terbaik di mata Allah dialah yang bertakwa. Jadi nggak usah gampang minder. Kalau dia nggak ada takwa sama Allah nggak tumbuhin keberanian dia dalam hidup.
ya. Jadi, saya berani nih mau ujian. Jadi kan tanda keberanian kita nih sebagai seorang ukti, kita berani ujian, terus dapat PTN negeri gitu. Itu misalnya ya. Terus kita berani nih ujian gitu. Jadi jangan males, belum belajar nggak berani ujian gitu. Itu jangan gitu. Tapi itu karena apa? Karena kita lemah imannya. Kita nggak berani maafin orang. Kenapa? Karena kita nggak dekat sama Allah. Coba kalau kita berani maafin orang, kita berani Allah berikan ujian dengan jawabannya itu dengan ketakwaan. Itu insya Allah sama Allah akan dimudahin. Ya, jadi ingat nggak gampang baper. Karena yang terbaik menurut Allah itu orang yang bertakwa. Jadi kalau dia nggak ada takwanya mah nggak usah terlalu dia orang kafir ya, itunya canggih, alatnya canggih secanggih apapun, tapi Allah yang bisa menyulap pesawat yang lebih canggih ya. Jadi nggak usah takut. Terus begitu juga dengan tadi ada ibadah yang khusus dan ada ibadah yang umum. Ibadah yang umum tuh kayak apa? Misalnya berperang di jalan Allah atau kita berjihad ya kayak di medan perang gitu, perempuan itu nggak wajib ya. Jadi memang tapi sama Rasulullah ketika ada salah seorang akhwat Nusaibah, ya Rasul itu enak banget laki-laki bisa mati syahid setelah misalnya perang meninggal dia syahid. Lu kalau kita syahidnya menempuh syahid gimana? Lalu kata Rasulullah, baktimu kepada suamimu, menjaga rumah tangga suamimu, itu kamu sama dengan akan dihadiahi Allah pun syahid. Ya, jadi memang banyak ibadah yang satu yang laki-laki nggak bisa, yang perempuan nggak bisa ngerjain, yang bisa dikerjain laki-laki, tapi Allah juga akan menyetarakan dengan yang lebih mudah. Mudah loh menjaga keluarga suami, menjaga kita menjadi ibu solehah untuk anak-anak kita, insya Allah mudah, asal mau belajar, asal mau ngaji. Yang kedua itu siapakah peran kita ya? Tadi peran kita yang kedua adalah sebagai seorang dai untuk umat. Jadi kita harus tahu walaupun kita masih pelajar, kita punya kewajiban loh sama teman kita, yuk ajak ngaji gitu. Kenapa? Karena kita kan dai, dan perkataan yang terbaik ya man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Itu kan gitu ya. Sebaik-baik profesi adalah dia yang belajar dan mengajarkan Quran. Ayo kita ajarin teman-teman kita ngaji, ajakin teman-teman kita tersibgoh dengan nilai Islam. Jadi peran kita sebagai seorang akhwat itu enggak dibenturin. Ya, ada peran dalam rumah tangga, ada peran sebagai hamba Allah, ada peran kita sebagai sosial. Sosial apa? Sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak kita, terus sebagai tetangga yang soleh untuk para tetangga kita. Terus apa lagi peran kita? Tadi sebagai dai untuk umatnya. Karena dulu di masa Rasulullah, aslinya Rasul itu pemalu. Itu masih ngaji akhwat-akhwat sama Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah punya istri, istrinya dididik sama Rasulullah supaya berdakwah sama umatnya. Jadi kalau perempuan nggak solehah, nggak mau jadi dai, umat kita ke depan akan menjadi apa? Ya, jangan dan kita orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu segerakan masuk surga. Itu. Jadi kenapa kita harus menjadi dai? Pengen mati syahid di jalan Allah. Ya, insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya, Mangga ya. Jadi terakhir ya, sebaik-baik simpanan seseorang adalah istri yang solehah. Jika kamu memerintah dia taat. Dan jika kamu tidak ada di dalam rumahnya, maka dia akan menjaga dirinya. Ya, jadi ini percakapan Umar dan Rasulullah ya. Wallahu a'lam bishawab. Asik dan semoga bermanfaat. Lain waktu kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau mau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada waktu 10 menit ya buat tanya jawab. Mudah-mudahan nggak ada yang tanya dan nggak ada. Ini teman-teman masih semangat ya mengikuti acara? Kita relax dulu kali ya. Masih. Dulu ya. Masih. Ya, coba sekarang kita relax dulu. Bentar ya, Misi ya. Kita foto dulu ya. Kita foto semuanya, dibuka kameranya. Mbak Sinta siap ya? Mbak Sinta. Tutup, Bun. Wah, lokomotif. Ya, Mbak Sinta siap. Ya, kita foto ya. Ya, teman-teman mohon dibuka ya videonya. Ya. Arah ke bawah ke Videonya dibuka, tapi suaranya mute ya. Dari 17.
Bu Indri belum dibuka ini, belum kelihatan. Izin. Oh, izin. Kita, semua dibuka yuk, kita foto dulu ya. Biasanya kalau selfie semangat ini. Makanya jeda dulu semangat dulu. Ini dong, jempolnya ya? Begini dong. Ya, kita pasang jempol semuanya. Ayo Mbak Cinta silahkan difoto ya. Siap-siap ya. Ini untuk sesi pertama ya, foto ya. Ya, ya. 1, 2, 3. Ya, masih sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Semangat ya. Masih semangat ya teman-teman ya. Coba variasi kita coba tangannya biar nggak itu ya, biar nggak pegel. Coba tangannya diangkat ke atas semuanya. Digoyang-goyangin ke kiri ke kanan. 1, 2, 1, 2. Terus kayak begini nih, begini. Disatuin ininya. Ke depan ya, ke depan satu kali, ke atas sekali. Lagi ke depan, ke atas. Terus takbir ya, teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, udah ya. Variasinya udah ya. Nanti kepanjangan ya. Ya teman-teman, Masya Allah ya. Tadi materi dari Niki saya nggak bisa menyimpulkan ya. Semuanya isi semua ya. Kalau ibaratnya isi semua, nggak ada kulit ya. Ya mudah-mudahan Daging semua. daging semua maksudnya ya. Kalau itu dimakan semua ya, saya nggak bisa menyimpulkan. Insya Allah semuanya mendapatkan pemahaman yang luas ya. Para cara keseluruhannya mudah-mudahan lebih kuat ya malam ini. Kita kasih kesempatan buat bertanya untuk 3 orang ya. Boleh langsung, boleh di round chat ya. Silakan. Ya. Siapa itu? Kak Rosi nanya, coba Kak Rosi. Rosi mau nanya. Ya, silakan Mbak Rosi. Kak Kisti nanya yuk. Kak Rosi yang nanya. Ketemu Kak. Jadi berantem. Mbak Rosi malu-malu. Mbak Rosi kan, aja kan? Mbak Rosi ini mantan remaja. Ayo ada Unitin mau nanya Unitin. Lagi di jalan ya Unitin ya. Bunda Ya, Indri, Bun. Ya? Bunda Indri nggak nanya. Bunda Indri mau nanya. Lagi nguber member sebelah. Bangsa, ini nggak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya ditanya ya. Tanya ya. Nanya boleh. Boleh. Ayo. Unitin silakan. Enggak nanya masalah yang ini. Kapan kumpul lagi Mbak Mici? Cuma lain lagi. Udah kangen ini. Udah kangen kopdar ya. Vaksin. Vaksin. Ayo teman-teman yang lain. Anak-anak remajanya ada yang mau nanya. Kayaknya saking takjubnya ya. Takjubnya sampai tidak sempat bertanya lagi. Iya, semuanya insya Allah udah jelas ya. Maksudnya nggak bertanya bukan yang nggak jelas kan. Emang jangan-jangan emang udah ngerti. Atau malu ya. Kalau malu bisa di ruang chat ya. Ruang chatnya saya intip dulu nih, masih kosong ya. Oh ada nih yang mau bertanya Mici. Dari adik Marsa. Assalamualaikum. Mau tanya apakah nggak apa-apa melakukan sesuatu diawali dengan terpaksa. Soalnya ada yang bilang lebih baik dipaksa dibanding tidak sama sekali. Karena berawal terpaksa jadi terbiasa. Bagaimana Mici pendapatnya? Terima kasih Adik Marsa. Ya, itu salah satu karakteristik kebaikan ya Bunda. Kalau misalnya kebaikan itu ternyata awalnya itu harus dipaksa. Sekali lagi karena jiwa manusia tuh sebenarnya punya sifat yang lemah ya.
Makanya bagaimana kita bisa menjadi kuat itu karena memang kita memaksakan. Kadang kita harus memaksakan sesuatu kebaikan itu masuk dalam diri kita. Termasuk kayak misalnya ada tips-tips ibadah kayak misalnya gimana sih maksain tahajud gitu ya. Karena kan fadilah dari tahajud itu luar biasa ya. Allah memuliakan kita, Allah meninggikan derajat kita. Apapun keinginan kita, doa-doa kita jangan ditolak Allah di saat tahajud, karena memang sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Makanya kalau manusianya tidur rugi banget sebenarnya gitu ya. Saya pernah tuh ngobrol sama Bun In, saya lagi haid ya waktu itu ya. Apa Bun In yang lagi haid ya. Bun In, Mici, kalau kita gini hari ngobrol nggak asik banget gitu ya. Dulu waktu zaman di DR gitu ya Bun In, kita zikir gitu. Terus dosa-dosa kita diampuni. Jadi memang ada waktu-waktu mustajab termasuk waktu tahajud tuh ya. Jadi salah satu tipsnya itu apa? Kita jangan bermaksiat sama Allah sebelum kita tidur. Ya, jadi kita minta ampun sama Allah, ya Allah saya mau tahajud. Kalau bisa sebelum tidur itu salat hajat, salat taubat ya. Terus kalau nggak berdoa sama Allah gitu ya. Tidur tuh baca lagi trikulnya gitu. Trikulnya tuh dibaca. Terus kita baca walaupun saya pernah baca hadis, tapi ternyata hadis ini doif ya. Kalau misalnya mau tidur tuh baca tadi trikul tuh 3 kali terus baca kuliah gitu. Kalau mau tidur berkualitas ya, bangun tuh nggak pusing, nggak oleng gitu, gampang banget tidur. Itu tadi baca kuliah, terus setelah baca trikul tuh baca kuliah juga, terus baca Al-Muluk ya, Al-Muluk ya. Ya Al-Muluk juga sebelumnya Al-Muluk sebelum rebahan, sebelum tidur. Kalau Al-Muluk kan emang kita perlu energi besar ya. Jadi kita sebelum tidur sampai tempat tidur Al-Muluk, atau kalau kita udah hafal ya pakai murotal juga nggak masalah, kan kita ngikutin ya. Terus itu An-Nasr, terus Idza Jaa Nasrullah, terus Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tuh baca itu ya. Itu salah satu tipsnya tuh supaya kita bangun tidur kualitas. Terus kita juga seperti alarm. Tapi terus terang ya, awal sampai sekarang kali ya, saya termasuk orang yang ada ya sahabat Rasulullah tuh Bukhari kalau nggak salah ya, Imam Bukhari itu dia susah bangun malam, makanya sama Rasulullah buat kamu duhanya 12 rakaat ya Bukhari gitu, karena memang kalau bom jatuh aja dia nggak denger gitu. Nah itu makanya saya awalnya termasuk tuh kayak salah satu sahabat Rasulullah itu agak belet, kalau kata orang Sunda tuh udah dipecahin piring juga kadang nggak bangun gitu ya. Bangunnya susah ya? Susah bangunnya. Itu dulu awal-awal saya masih gadis tuh akhirnya apa ya itu ya, kuliah di farmasi banyak banget alarmnya, jam bunyi, tip bunyi kan, dikasih tip sendiri sama ibu kan, jadi ada tip yang bisa buat alarm tuh udah semua bunyi gitu. Tapi alhamdulillah kesininya apalagi mungkin dulu hormon tidurnya juga masih banyak, akhirnya pas sekarang kesininya alhamdulillah gitu. Jadi memang betul kebaikan itu awalnya harus dipaksa. Bahkan yang namanya kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Kebaikan itu kalau kata para ulama itu sesuatu yang membuat kita malas, segen gitu untuk memulai ya. Sementara yang namanya keburukan itu sangat menyenangkan hati kita gitu ya. Misalnya nih kalau ada yang lagi cerita terbaru ya, ada umahat ternyata yang senang drakor gitu kan, secara berlebihan. Nah itu hati-hati gitu kan, waktu-waktu yang memang harusnya kita pakai ibadah, kita pakai zikir gitu, terus kita lalui dengan nonton yang memang jadi lalai ya jadi lalai. Akhirnya boleh nggak nonton, boleh, itu pekerjaan mubah, tapi kalau membuat kita jadi lalai akhirnya akan menjauhkan kita dari Allah. Kalau umat terdahulu nih, saya nggak ngajarin jadi maksudnya jadi orang yang bahasanya jadi orang yang sakti, nggak ada manusia yang sakti ya, tapi manusia itu istiqomah dengan ibadahnya. Kiai itu istiqomah dengan ibadahnya, sholat malamnya, kayak Rasulullah itu sesibuk-sibuknya perang, bada perang tuh. Kenapa Rasulullah perang? Karena memang raja daerah itu nggak mau masuk Islam, akhirnya ditaklukkan dengan Rasulullah dengan perang gitu. Perangan tuh sampai 600 lebih peperangan, tapi Rasulullah satu hari baca Al-Quran tuh 3 juz. Jadi kalau pengikut sunnah Rasul, yang ngaku ikut sunnah Rasul, itiba'ur Rasul, itu harusnya tilawah 1 juz itu hal yang sederhana. Mudah aja, dulu Rasulullah 3 juz. Jadi dan luar biasa kan, Masya Allah, ketika dalam surat Istiqomah, gimana? Di surat Fussilat ayat 30 ya. Jadi
kata Allah, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tuhan kami adalah Allah, berarti kita apa? Mau beribadah sama Allah. Sholat sunnah kita hidupin. Kita jadi orang yang mudah sedekah, walaupun cuma 2.000. Jangan tutup harimu sebelum maghrib itu tanpa sedekah 2.000 sekalipun. Itu ada ulama yang ngomong, nanti keberkahan dan rezeki-rezeki yang lain akan nyusul. Terutama yang punya utang, ayo usahain bayar utang dulu. Ya boleh yang utang boleh, tapi jadi dosa kalau kita ketagihan utang. Kenapa? Karena kita menggantungkan nasib kita hanya kepada makhluk, bukan kepada Allah, gitu ya. Jadi kalau orang-orang bisa nggak punya rumah lunas, bisa nggak pengen ini lunas, sama dikasih rezekinya. Caranya apa? Deketin, hidupin sholat malam, tilawah yang banyak. Kan satu huruf tilawah, satu huruf hijaiyah itu diganjar sama Allah, dibalas ajronnya adalah 10 kebaikan. Kalau 1 juz itu kita hafal, itu bisa 4 juta, 2 juta apa 3 juta kebaikan. Sehatam satu hatam 30 juz itu punya 10 juta kita kebaikan. Kebayang nggak 10 juta kebaikan? Gimana Allah nggak mudahin para ulama? Allah nggak kasih kekayaan. Saya itu punya teman dekat orang Lampung. Sehari itu berapa ya? Sehari itu 40 sampai 100 sapi lahir. Dia bisnis sapi. Tapi dia hafal Quran. Kerjaannya dia ngapalin Quran aja. Terus sehari itu yang dia baca itu lebih dari 20 juz. Coba. Jadi apa? Sapinya itu lahir 40, 100, silahkan. Terus dia gunakan uangnya untuk sedekah. Jadi memang kebaikan yang satu itu akan terus gitu. Berkah ya. Berkah. Jadi kenapa? Karena dia ngepetnya cuma sama Allah, bukan sama makhluk, bukan sama apalagi makhluk Allah yang lain, apalagi makhluk gaib. Enggak, dia cukup sama Allah. Dia pasrahkan hidup dia sama Allah. Udah saya titipkan dunia, saya hanya ingin akhirat. Karena dia berpikir apaan? Tadi khamsina alfasana, saya nggak mau nyampe ke neraka walaupun seujung rambut sekalipun. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan memaksakan diri itu kita bisa mengikuti sunnah Rasul. Sama, saya juga dulu kerjaannya dipaksa, apalagi sama ya sifat manusia kan gitu ya. Keimanan itu walayazid, walayangkus. Iman itu naik dan turun. Kita kalau nggak bisa paksain gitu. Makanya kenapa kita harus ngaji, kumpul dengan orang-orang soleh, paksain ngaji, kumpul sama orang-orang soleh. Saya ada yang ngingetin, oh iya, saya punya teman ada nih yang masih usia banget, muda banget, tau-taunya dia umroh. Dikasih hadiah umroh dari tempat dia ngajar, mas usianya tuh ya lumayan dah gitu ya. Terus kenapa? Padahal secara dunia ya, tapi Allah kan diundang ke rumah Allah luar biasa ya. Itu Allah yang undang loh kalau kita sampai ke Mekah ya. Itu luar biasa. Kenapa? Ternyata dia sholat sunnahnya itu qobla dan ba'danya hampir nggak pernah bolong-bolong, dan dia usahakan setiap sholat sama Allah tuh khusyuk gitu ya. Jadi banyak akan kebaikan hidup kita. Jadi raihlah jadi remaja-remaja yang nggak gampang ababil, apalagi sekarang remaja tuh, aduh aku minder, aku nggak berani, nggak pede, aku ngambek, aku ini banyak banget label-label untuk ini. Kenapa? Karena gadget gitu. Terus kita tahu dunia luar tuh kayak gimana gitu ya, luar biasa. Alhamdulillah. Terjawab ya Mbak Marsha ya. Jadi walaupun awalnya dipaksa, tapi lama-lama jadi terbiasa. Akhirnya malam dipaksa ya. Iya, akhirnya dipaksa sholat malam. Iya, akhirnya badan terislamisasi sendiri. Aduh, kalau nggak bangun terus kita kalau mau tidur malam jadi. Dan salah satu tips tahajud lagi, jangan tidur di bawah, jangan tidur di atas jam 10. Ya. Terima kasih. Ya, sekali-sekali kayak gini kita nggak apa-apa tidur malam ya. Apa, yang penting jangan lewat dari jam 10 ya. Iya, ini Mici ada pertanyaan lagi. Bagaimana memotivasi diri untuk memulai tahajud? Karena susah sekali untuk menjadi kebiasaan atau rutin. Ini hampir sama ya. Iya, tadi kan udah dijawab ya sama saya. Ya. Tadi jangan bermaksiat sama Allah. Kalau bermaksiat minta maaf. Salat isya, ya Allah saya pengen tahajud, saya pengen semua cerita orang sukses terdahulu itu terlihat dari bangun malamnya mereka. Jadi indikasi ya. Bunda ngerasain nggak hasil tahajud Bunda bisa sekarang, ya Allah ternyata anak saya udah sekolah di PTN, ya nggak? Itu masih ini sih, masih belajar. Walaupun cuma 2 rakaat ya. Ya nggak apa-apa kan. Intinya kita bangun tahajud ya. Jadi memang dulu kalau mau tahu kisah
kenapa kita, kalau saya bilang kenapa kita harus tahajud, walaupun tahajud sunnah ya sekarang. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, itu sholat tahajud itu masuk dalam rangkaian sholat wajib. Tuh. Jadi kenapa? Karena itu tadi Allah itu bangun, Allah itu turun di sepertiga langit dunia. Apapun yang kita minta, maka akan Allah kabulkan. Termasuk kalau kita ingin kemuliaan di mata Allah, kita ingin menjadi manusia, pengen jadi dai yang bermanfaat untuk umat. Itu bangunlah tahajud. Kata kalimat seorang dai itu harus bisa mensibgoh, harus bisa dipercaya sama umatnya. Siapa yang mensibgoh? Kata Allah kan dalam ayatnya kan apa? Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgoh. Kata Allah, siapakah sebaik-baik sibgoh? Siapa sebaik-baik celupan? Siapa sebaik-baik sibgoh apa? Hipnotis. Dari Allah yang menghipnotis kita. Jadi kalau manusia bisa terhipnotis sama seorang dai, itu lantaran apa? Karena kuatnya hubungan dia sama Allah. Karena memang dia begitu pasrah, begitu tawakal hidupnya dan menjadikan Allah itu sebagai sandaran hidupnya. Ya, jadi nggak ada lagi tuh cerita ABG mobil, nggak jadi tuh punya jadi remaja-remaja yang gampang putus asa, kata latakna tuh mil rahmatillah ya. Allah ya, Insya Allah ya, Insya Allah dibiasakan ya adik-adik ya, minimal tapi jangan minimal terus ya, bertahap gitu ya, 2 rakaat. Ya, pelan-pelan aja. 2 rakaat, 1 rakaat, sholat. Kadang banyak yang bangun cuma buat buang air doang ya. Saya bercanda ya. Ini video terakhir ya. Tadi ada 2 lagi, tapi kita ambil yang satu. Tadi Marta udah nanya ya. Ini dari Sida. Salah kalau wanita belum siap nikah dikarenakan masih belum sempurna agamanya. Salahkah kali ya Bapak gitu ya? Salah kalau wanita belum siap nikah dikarenakan masih belum sempurna agamanya. Bagaimana itu? Jadi gini, dalam hidup itu semuanya sulit ya kalau menuntut kesempurnaan ya. Bahkan kita berkaca kepada Rasulullah. Rasulullah itu orang yang umi. Ketika Rasul itu siapa? Rasul itu adalah pemimpin kita di dunia ini. Tapi apakah Rasul kuliah sampai S1, S2, S3 kayak ibu-ibu kita sekarang? Enggak, ya. Rasul itu learning by doing. Bahasanya kita belajar sambil menerapkan. Kita tapi belajarnya nggak pernah berhenti. Sampai Rasulullah itu terkenal manusia yang banyak gudang ilmunya itu adalah Rasulullah. Ya. Jadi kenapa? Karena dia bergurunya sama malaikat Jibril. Nah, kita juga begitu, ya. Nggak harus menuntut kesempurnaan. Semua ilmu harus bisa kita pelajari. Bahkan yaitu setelah saya melewati S2 profesi farmasi, saya sangat punya minat yang keras untuk mendalami syariat Islam, ya. Karena apa? Yang namanya qanun, hukum Islam itu sangat luas dan harus kita pelajari. Karena apa? Supaya sampai kita selamat dunia akhirat. Dan proses kayak kita menghafal Al-Qur'an. Ya Allah, saya udah berapa tahun ya ngapal Quran ini, udah ada kali ya 7 tahun saya ngapal. Alhamdulillah baru dapat 14 juz gitu ya, nggak kayak anak sekarang pokoknya yang udah cepet banget. Itu prestasi besar. Ya, tapi kan ibaratnya itu lama banget gitu. Kalau kata anak sekarang ya Allah lola banget ya maklum lah. Maksudnya umi-umi kan yang ngapal, terus kadang apal tuh lupa gitu. Itu udah biasa banget gitu. Jadi memang sekali lagi itu semua harus berproses. Ternyata dari saya menghafal Quran, Allah tunjukin yang lain. Saya harus belajar bahasa Arab. Senang sekarang belajar bahasa Arab, belajar ilmu Quran. Terus lagi asah lagi apa? Belajar kedalaman ilmu syariah yang lainnya. Jadi memang ternyata Allah bukakan hidayah itu pelan-pelan prosesnya, asal kita mau belajar. Jadi nggak ada yang sempurna. Harus emang konsepnya apa? Konsepnya yang penting yang mudah adalah kita taat sama Allah dulu. Sujud sama Allah tuh nggak pernah telat. Nah, terus berdoa sama Allah yang kuat buat kita dapat suami yang soleh. Gitu. Jadi memang sekali lagi rezeki kita kan ngikutin prasangka kita ya. Kalau kita pengen yang soleh, sama Allah dikasih yang soleh, ya. Dan Allah pun melihat kita kan, laki-laki itu pasangan pakaian bagimu, ya kan. Nah, jadi kalau kitanya baik, maka kita akan mendapatkan laki-laki yang baik. Kalau kitanya bergajulan, maka akan mendapatkan laki-laki yang bergajulan. Lalu ada pertanyaan lagi kepada saya. Ustazah, saya pernah nih gitu, kok ada akhwatnya Michi, saya pernah dapat cerita nih teman saya, istrinya soleha banget, tahu dapat suami
nggak soleh gitu, sholatnya males begini ya. Itu sekali lagi jangan dilihat kulitnya. Siapa tahu laki-laki itu adalah laki-laki yang hanif. Berapa banyak laki-laki yang biasa aja ketika ketemu akhwat solihah kayak kita nih yang ngajinya tiap minggu, alhamdulillah ternyata sekarang lebih soleh. Ingat ya, laki-laki itu adalah tulang kita adalah tulang, laki-laki adalah tulang punggung kita ya. Jadi artinya apa? Laki-laki itu diberikan arijalu aqwamu ala nisa, dalam tafsirnya itu laki-laki itu diberikan kelebihan akal, lebih pinter, lebih canggih, lebih cakap dari perempuan. Kenapa? Karena dia menanggung, karena dia seorang qawam. Makanya kalau kita bersaing sama laki-laki itu salah gitu ya. Jadi kayak begitu ya, kesiapan kita. Mau tahu nggak caranya siap? Istikharah, tahajud terus minta petunjuk sama Allah, sholat hajat gitu. Walaupun belum ada ini ya, belum ada, terus saja, terus nanti Allah yang akan berikan kecenderungan kita gitu. Jadi mungkin Bu Dewi sama saya ya, ketemu suami itu taruh modelnya. Saya aja sampai bingung pas malam pertama, oh ini ya, tapi saya kan dikenalin gitu. Jadi dikenalin sama teman saya nih, ada yang mau gitu. Terus oh ini ya gitu, nggak percaya kalau malam itu saya sudah, maksudnya hari itu saya sudah nikah gitu, sudah punya status, jadi status seorang istri. Padahal usianya 22 ya? Iya gitu, karena kan keasikan sendiri pun kerja, terus belajar, kerja, belajar. Jadi ketika nikah tuh belajar, nggak ada yang sempurna. Terus sebelum nikah dulu kayaknya anti banget ke dapur, jadi sekarang bisa bikin macam-macam. Iya, semua kan spesialis perempuan, dan Allah tuh Allah lemesin kita pakai perasaan. Oh ini rasanya manis. Nih kalau misalnya keasinan nggak enak, akhirnya apa? Jadi bisa masak, bisa ini, itu keniscayaan. Itu saya pelajari setelah saya nikah. Alhamdulillah sekarang sampai teman-teman kantor saya nih, Mici bikin masak lagi, Mici kalau masak ini apa aja yang jadi tangannya enak gitu. Padahal waktu saya sebelum nikah jangan tanya ibu saya, boro-boro lihat dapur kali ya. Paling masak mie ya. Ya paling hebat masak air kali Bunda. Ya mungkin teman adik-adik sama ya, kita belajar dari Mici, Masya Allah ya. Terus belajar ya Mici. Ya, semangat belajar. Pokoknya nggak ada di dunia ini semua pelajaran, semua ilmu itu milik Allah, dan semua kemudahan pun punya Allah. Maka dekati Allah saja kalau kita mau sukses dunia akhirat. Ingat ya, buat seorang muslim itu ukuran sukses itu bukan karena kita udah punya sesuatu, udah punya harta, udah punya rumah, udah punya lain-lain. Tapi ukuran sukses kita adalah ketika kita masuk surga. Apalagi kalau kita masuk surga bisa narik saya. Bunda, kalau Bunda nanti masuk surga duluan, kayaknya kebalik cari saya ya. Nanti cari saya. Berlomba-lomba ya. Kita bisa saling ini kan ya, bisa saling memberikan syafaat. Orang yang hafal Quran, insya Allah itu bisa ngasih syafaat itu kepada, kalau nggak salah ya, saya baca hadisnya itu lebih dari 40 orang. Makanya itu akan diuntungkan aja jadi cahaya. Insya Allah akan berkah hidupnya dunia dan akhirat. Ya. Amin. Bisa saya Bunda ya. Iya, subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya mohon maaf lahir batin ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mau maaf Mici, langsung berdoa dulu sama Mici. Oh gitu. Berdoa ya. Oh iya deh. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar dulu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasbati syariatik fawasikalahumma rabbitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhfu washrah suduraha baidil imani bik wajham li tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadatik fisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tuzigh
qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ya, Misi yang sudah memaparkan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan Ya. membawa pencerahan buat adik-adik di sini ya, untuk terus Amin. menjadi Amin. lebih Amin. baik. Ya. Amin. Alhamdulillah acara kita sudah sampai di puncaknya. Adik-adik ini acaranya akan insya Allah akan berkelanjutan ya. Nanti kita programkan sebulan sekali. Nanti kita panggil lagi Misi kapan-kapan ya Misi ya. Ya, insya Allah kapan-kapan Yang kalau penting sehat ya semangat Bu ya. Del. Ya. Amin. Nah, jadi ini perdana nanti insya Allah di program sebulan sekali ya. Amin. Insya Allah semangat ya teman-teman mau ngikutin ya. Insya Allah Bunda. Ya, insya Allah ya. Selamat kepada tadi yang sudah saya share tadi yang bertanya saya kasih kita ada kasih dosis ya. Adik-adik sebelum ditutup Mbak Sinta siap ya. Kita saksikan dulu ya hiburan berikut buat Riasi ya. Kita akan menyaksikan puisi yang akan disampaikan oleh emak-emak. Mbak Sinta siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim panitia akan membawakan puisi yang berjudul Merdeka itu. Merdeka itu engkau dan aku bebas berkreasi dan beramal. Merdeka itu bebas dari ancaman tirani dan kungkungan hawa nafsu. Merdeka itu membuat hati kita tentram dan damai mengingat Allah. Merdeka itu jauh dari kegelisahan hati dan ketidaksenangan jiwa. Merdeka itu makin mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta. Merdeka itu kita meraih ridhonya dan terbebas dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya puisi dari emak-emak buat inspirasi buat yang lain. Bagus nggak ya? Malu ya. Keren. Biasanya nggak pernah tampil, tapi buat anak muda saya berani tampil. Ya. Anak-anak mudanya jangan ini ya, jangan harus lebih semangat ya. Ya, alhamdulillah adik-adik sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi jasa khair untuk yang sudah menyampaikan materinya. Saya pamit ya Bu Dewi. Ya, silakan. Bu Nindri pamit.